Ayo kita mulai ini ya. Mari kita doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena berkat kasih-Mu yang begitu baik kepada kami, Kau sendiri yang mengajar kami. Terima kasih Bapak dalam nama kami berdoa. Amin. Ya. Nah, saya lanjutin dari Wahyu 10 sampai 15. Makanya kalau mau ngerti Wahyu yang 10 sampai 15, itu mesti ngikutin tuh dari ceritanya. Karena Tuhan yang di 11 tuh mengirim Elia dan Musa. Mesti ngerti dari Musa. Dari Keluaran. Kayak tadi kan jadi gampang semua. Kalau lu nggak ngerti itunya, lu ngapain tafsir semua. Das lu gitu, lu tahu nggak? Nggak bisa. Itu mesti ikutin dari situ. Ya. Jadi yang ini dari yang lalu. Di Wahyu 10, Tuhan itu mengirimkan murid Kristus ke Israel. Ya toh? Murid Kristus. Nah, waktu murid Kristus dikirim ke Israel, itu persis sama seperti di Perjanjian Lama. Ya, jadi kalau sebelumnya itu di Wahyu itu ada kitab yang panjang, tebal, ada lagi yang tipis, kecil. Kitab yang kecil sebutnya. Ya. Ya. Kitab yang kecil itu tuh kecil karena berita kasih Tuhan itu kecil loh. Taurat, Bu, inilah panjangnya nggak karuan. Termasuk hukumannya. Nah, yang kecil itu, kitab yang kecil itu dimakan. Sama itu disuruh makan. Ya scroll itu dimakan. Dan rasanya manis di mulut. Tapi waktu ke Israel nih, kamu sekali lagi harus bernubuat ke Israel. Itu waktu dimakan. Di mulut tuh manis, tapi di perut pahit. Ngerti nggak? Jadi gue kasih tahu ya, itu di mulut beritanya manis, tapi perutnya tuh pahit. Ketemu orang agamawi, ketemu Israel. Karena kenapa? Kepalanya batu tok. Ngerti nggak? Tapi dijalanin sama murid Kristus. Jadi tahu nggak? Dia menjadi murid nih, bernubuat dan mau mengasihi bangsa agamawi, yang ini bangsa Israel. Disebutnya kepada semua bangsa, tapi juga Israel toh ini. Itu mulutnya manis, tapi di perut. Duh, ini orang nyebelin gua. Tahu nggak? Ini tahu nggak? Itu. Di Wahyu 11, Tuhan mengirimkan atau Elia dan Musa. Karena Elia dan Musa kan dikirim itu. Tafsir aja enggak loh. Musa masih di bumi. Siapa yang bilang ke surga? Mana ayatnya? Orang dia di gunung di gunung Nebo. Di luar tanah perjanjian. Siapa yang bilang ke surga? Mana? Nggak ada. Nah, tapi dia kan dipanggil karena Musa itu kan pengen memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Dia sendiri nggak bisa masuk. Nah, dia kirim. Nah, itu dia mengirimkan. Oke. Terus Musa mati sama Elia. Dikalahkan sama iblis antikristus di Wahyu 11. Dikalahkan. Ya? Ngerti nggak? Kalah. Saya kasih tahu ya. Dibunuh loh. Ngerti nggak? Nggak tahu. Kayak mati. Mbak Elia mati. Ya? Musa mati. Di mana? Di Yerusalem. Yerusalem. Kalau di agamawi, di gereja, itu seringkali dibilang umat pilihan Allah, Israel kayak lebih kudus dari... Kalau di Bible, Israel itu apa? Sodom Gomora. Di Yesaya disebut Sodom Gomora, di Wahyu disebut Sodom Gomora. Di kota yang dimana Tuhan mau disalibkan, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Tuh, lu gila nulisnya kayak begitu masih nggak mudeng tuh orang-orang gereja tuh. Disebutnya Sodom, Gomora. Jadi kalau saya bilang, kalau mau tur ke Sodom Gomora, ya pergi aja ke Israel. Bible-nya ngomong begitu. Nah itu mati si Elia dan Musa, mati. Ya. Nah, kemudian di Wahyu 12 yang lalu ya, iblisnya itu kan nyerang Israel. Jadi iblis itu kan nyerang dua ya, nyerang Israel dan nyerang murid Kristus. Ya, dia nyerang Elia dan Musa. Elia dan Musa dimatiin. Elia dan Musa mati gitu ya. Kemudian dibangkitkan, masuk ke surga. Nah, itu baru masuk ke surga. Waktu Elia dan Musa itu
mati di kota tadi, di Yerusalem, 3 hari, kemudian dihidupkan, naiklah kemari. Nah, itu baru ke surga. Jadi Musa tuh baru masuk ke surga tuh, itu kalau saya, letterlock, gitu. Kalau sekarang di mana? Yang justru debu aja nggak tahu, gitu. Ya. Nah, kemudian Wahyu 12, kan ini kan dikirim untuk ke Israel, ya. Dia serang, iblisnya menyerang Israel dengan air bah. Air bah, disebutnya dengan air bah. Ya. Tapi gagal. Disebutnya menyerang air bah. Nah, kalau orang yang punya pendidikan SMP dikit aja, ya, air sungai, air bah, ujungnya kemana airnya? Ke laut toh. Ini kalau punya pendidikan dikit aja lo, banyak otak dikit gitu loh. Air bah itu kan ke laut. Laut itu laut agamawi. Jadi iblis itu pengen habisin Israel itu pakai air bah agamawi. Supaya mampus di lautan agamawi. Ya kayak sekarang. Karena yang di Wahyu itu adalah tuliskanlah sesuatu, Wahyu 1 ayat 19. Tuliskanlah sesuatu yang sudah terjadi dan akan terjadi sesudah ini. Tuh. Wahyu itu adalah tulisan yang sekarang terjadi dan akan terjadi. Karena berubah. Cuman itu. Jadi itu Israel itu dihabisin agamawi. Kayak sekarang. Makanya Sodom Gomora. Sodom Gomora, agamawi. Ya baca aja Yesaya 1. Israel itu disebutnya apa? Orang Sodom, pemimpin Gomora. Kan ada gereja toh, sinode yang sering toh tur ke Promised Land. Sebetulnya ini bukan, dia tur ke Sodom Gomora. Di Yesaya 6 dibilangin, karena begini. Jadi kan begini, ini mesti ngerti ya konteksnya tanah perjanjian ya. Tanah perjanjian itu adalah tanah janji Tuhan. Kalau lu tolak Tuhannya, lu tolak janjinya, lu gak dapat tanahnya. Tapi yang namanya Israel, lu pengen tanahnya loh. Tapi nolak Tuhannya loh. Nolak janjinya. Kalau bahasa Cina-nya, cengli nggak? Namanya tanah perjanjian. Tanah janji Tuhan. Mau tanah nggak mau Tuhan nggak mau janji nih. Makanya di Yesaya 6 dibilangin. Karena ini bang, akan bagaimana? Akan menderita sampai kotanya sunyi senyap. Yesaya 6 loh. Nah, Yesaya tanya, sampai kapan Tuhan? Oh, sampai nanti tinggal 1/10. Kan ada 11 suku toh. Yang satu bang nggak punya tanah, Lewi. Kan konteksnya Israel ya, karena Yesaya ya. Dia sampai tinggal 1/10. Kemudian yang 1/10 dihabisin juga. No. Kan 2 kerajaan. 1/10 dan habis itu dihabisin jadi 0. Tinggal tunas yang kudus. Nangkap nggak? Jadi Israel itu pemilik tanah perjanjian. No. Haknya udah 0. Karena dia menolak janji Tuhan. Yesaya. Ini ya. Bukan teologi ya. This is logos, scripture. No. Tahu nggak? Gitu. Terus siapa? Ingat loh, di Salomo, pan tanah perjanjian pan ada siapa? Ada bangsa Israel sama ada tamu-tamu. 153.000 di sensus. Itu. Tamunya nggak disebut loh. Lama nggak? Israel, tanah perjanjian milik siapa? Itu loh, Yerusalem segala macam tuh. Milik siapa? Milik orang tamu-tamu yang non-Yahudi. Sama yang menerima tunas yang kudus. Nggak dipakai sedikit, IQ dikit. Mana ada yang ininya. Yang seharusnya dapat, pakai yang pertama jadi terakhir, yang terakhir jadi ini. Bener ya? Kan pakai IQ dikit gitu loh. Ya, of course, gue tau lah orang teologi ya, ada sampai. Bener ya? Air bah untuk masuk. Nah, Tuhan kasih apa? Kerajaan surga di daratan. Karena perjanjian itu milik lu. Haifa, Tel Aviv, pilih siapa? Berdiri Bibi Netanyahu. Milik kita lu, tahu gak lu kalau di Bible? Tunas yang kudus yang menerima dan tamunya. Tapi Tuhan tetap mau dipulihkan.
Akhirnya kan begitu. Ini, ya Tuhan kirim dua ya, murid Kristus sama jagoannya Israel, Elia dan Musa. Yang Elia dan Musa dipateni sama antikristus. Habis itu dibangkitin Tuhan. Habis itu iblis ini nyerang Israel dengan air bah agamawi, air bah untuk masuk ke lautan agamawi. Ya toh? Tapi waktu itu di Tuhan kirimkan kerajaan surga di bumi. Selamat dia, nggak kena. Habis itu jadi iblis itu ya nyerang Musa dan Elia, jagoannya Israel, matilah. Nyerang Israel, dikirimin kerajaan surga. Ya toh? Jaratan supaya dia itu pakai terbang ke padang gurun gitu, lo tau nggak? Dikirim apa? Jadi dia nggak anyut di air bah masuk ke lautan agamawi waktu itu. Kemudian iblisnya nyerang murid Kristus dengan dua senjata. Karena dia kan bukannya nyerang dengan kematian, juga serang. Murid Kristus mau dimatiin juga. Nggak tembus karena kesaksiannya. Murid Kristus bergantung pada kesaksiannya. Makanya kalau you murid Kristus, you nggak bisa dipapain sama iblis. Karena kesaksian Yesus di depannya, kita di belakang. Tahu nggak? Makanya Musa dan Elia agamawi mati lo, pendeta, mati lo sama iblis dibunuh bisa lo. Tahu nggak? Karena kan jagoannya agamawi, tak? Makanya diemin lo. Senjatamu kan perisainya agamawi. Iblisnya nyerang. Agamawinya gagal. Ya mampus lo. Ya kemudian dibangkitin gitu aja. Tapi murid Kristus juga bisa. Di depannya kesaksian Kristus. Dia bergantung pada itu. Makanya Pak John pernah preaching toh. Yesus mau ditangkap. Ya toh. Murid-murid di belakang. Ya toh. Ini akuin. Mental semua toh. Atau jatuh dan rebah. Reboh dan ini toh. Ya toh, sama yang perempuan yang racun, yang berzina. Kan Yesus yang di depan. Dia tulis di tanah toh. Orangnya mundur toh. Wanita, perempuan, masih adakah yang mau menghukummu? Gak ada Tuhan. Neither do I, saya juga tidak. Itu tahu nggak? Kalau itu Farisi, Saduki segala berani pegang, mati semua tuh. Ngerti nggak? Karena Yesus di depan. Di depan Yesus itu Bapa. Siapa yang memandang mukanya mati. Itu demi kasih mental mundur. Demi kasih. Lu pegang murid Kristus. Cepat lu masuk ke nerakanya lu. Makanya iblis gemetar. Lu pegang murid Kristus. Langsung lu. Dipercepat lu masuk ke nerakanya lu. Ya megang mati aja gua bilangin. Uza, gak sengaja megang. Uza itu apa? Itu yang kayak Lewi, itu yang kayak pendeta, itu yang dipisahkan, itu yang kayak begitu. Mampus lu megang lu tanah tabut perjanjian. Gak sadar, ya tetap mati. Gitu. Benar ya? Makanya gagal, agamawi gagal. Ya kebunnya kepleset, dia pegang. Ya, nah kemudian karena gagal dengan senjata kematian, iblisnya nyerang murid Kristus dengan dua senjata. Oke, dua senjata. Satu namanya binatang laut, itu agamawi, asin. Kedua binatang darat, itu lebih palsu. Pakai dua itu. Murid Kristus diserangnya pakai itu. Binatang laut sama binatang darat. Agamawi. Binatang darat itu jangan pikir serem loh. Di Bible serem. Sedaktif kayak cewek. Di waktu Elia ada dua binatang darat, ada dua nabi palsu. Baal yang laki yang suka menyakiti diri. Isabel, Asyera yang dimatiin sama Elia yang mana? Yang laki. Makanya di gereja nggak pakai pesok pendetanya kayak Baal. Yang laki, yang cewek, waduh sedaktif, Fred. Bible kayak begini. Duit keluar, segala macem. Ya, pintar ngomong lah.
Nah ya, Wahyu 14. Pinter lu, pendetanya lu semuanya. Top them, qualified. Wahyu 14, Yesus datang, banyak orang sama. Nah, kemudian kan pakai dua senjata, binatang laut, binatang darat. Yang satu agamawi, ya toh? Binatang laut. Doktrinnya banyak banget loh. Pak John aja yang nggak ngerti itu ada berapa ribu doktrin. Ibu Bapak tahu ada berapa doktrin teologi ya? Masih belajar terus. Ada yang sama aja, ada yang gonta-ganti. Macam-macam. Dikirimin dua malaikat. Malaikat satu berkuasa atas api. Karena untuk ngabisin agamawi, mesti dibakar tuh buku. Kalau untuk satu lagi, malaikat kedua, untuk ngabisin nabi palsu, kepalanya mesti dipotong. Lu serius? You understand? Pendeta itu mesti kepalanya mesti dipotong semua yang nabi palsu. Kalau enggak kan dia ngarang buku lagi. Nggak lengkap nggak? Dia ngerti nggak? Ada dua senjata. Ya? Ngerti nggak? Makanya waktu Adam dan Hawa keluar dari tanah perjanjian, disebutin apa? Tuhan kirim dua malaikat. Kerub dan dua malaikat. Yang berpedang api. Benar nggak? Sama nggak? Untuk jagain nggak masuk tanah perjanjian. Taman Eden. Kerjaan surga. Nggak bisa. Yang tadi itu loh, saya bilang. Yuk coba. Ini pendeta-pendeta semua ngajarin gereja mau masuk ke kerajaan surga pakai doktrin teologi ya. Lu kena api. Sama kepala lu potong lu. Kan dikasih dua toh. Dikasih dua malaikat toh. Sama toh. Pedang api. Loh, kalau dulu bacanya, oh pedang api. Kayak Marvel, pedangnya api. Lu ngerti nggak? Yang api untuk bakar buku. Pedangnya untuk potong ke lehernya. Binatang darat. Kalau nggak dimatiin, kalau bukunya dibakar, pendetanya ngarang buku lagi. Kalau pendetanya dibakar, bukunya dibaca orang jadi kena lagi. Mesti dua-duanya paralel. Kepalanya dipotong, bukunya dibakar. Gitu loh. It will happen. Gue bilangin lo. Itu dipakai. Binatang darat. Tahu berapa yang mati binatang darat? Kalau hitung pada waktu itu ya. Itu 1.500. Itu 3,5 masa. 4 miliar. Ingat ya, 1/3 dari penghulu malaikat masuk neraka. 1/3 dari malaikat masuk neraka. 1/3 dari hamba Tuhan yang 5, 2, dan 1 talenta masuk neraka. 1/3 dari gereja. Gadis bijaksana, gadis bodoh dan kambing masuk neraka. Pantas nggak kira-kira kalau berapa miliar tahun 3.000-an, 500? Pantas nggak dunia ada berapa tuh? Miliar nggak? Masuk miliatan toh? Sing masuk neraka. 1/3. Oh, yang percaya lebih banyak. Ya udah. Terus jadi ini murid 15, murid Kristus yang berhasil meskipun mulutnya manis, tetap manis meskipun perutnya pahit. Berhasil bertobat. Nah itulah Tuhan menggenapi firman-Nya ke Musa. Yang membuat Israel kudus adalah Tuhan, bukan hukum Taurat. Tuh. Yang akan menghukum yang bersalah karena membuat manusia berdosa adalah Tuhan sendiri. Tuhan akan baca ajaran teologi agamawi buatan manusia dan akan menjadikan semua nabi palsu. Dengan cara bakar dan ya potong leher. Pinter lu udah. Makanya pedang pesabit sama. Kalau nggak ngoceh terus, itu berbagai angin pengajaran, keluar terus. Ya. Wahyu 16 ayat 1. Nah sekarang 16 ya. Itu mendengar suara yang nyaring, pergi dan tumpahkanlah ke 7 awan muka. Nah itu 7 murka. Jadi ini hukuman Taurat. Di Taurat, kalau berdosa, apa? Kecil. Berulang-ulang, 7 kali lipat. Ini pun berulang-ulang, 7 kali, gitu loh. Ya toh? Yang ditulis di Imamat. 7 kali. Deuteronomi juga kalau nggak salah. 7 kali. Nah ini, 7 murka. Nah, nih, di Imamat 26. Jikalau, ini Taurat ya. Ini penggambaran banyak nih di gereja nih. Nanti, kalau lagi muda belum dapat.
Jikalau kamu tidak mendengar aku dan tidak melakukan segala perintahku, menolak dan hatimu muak mendengar peraturanku dan tinggalkan perintahku dan kamu inginnya, aku membuat gini, aku akan mendatangkan kejutan atasmu. Jadi hukum Taurat itu akan datangnya kaget. Tahu nggak? Batuk kering, demam, mata rusak, jiwa merana, waduh, badan dalam, luar, mampus. Kamu akan sia-sia menabur ini mendadak. Gini ya, lagi muda belajar teologi ya toh? Berulang-ulang kali sampai tua lu masih teologi lu. Nah ini memenuhi, menggenapi. Ya toh? Tidak melakukan ketetapanku. Lagi muda, enteng. Udah tua. Hukuman Taurat, bentuknya apa? Ngageti. Gitu loh, datangnya mendadak. Tuh Pak John. Nah, temannya dia baru mau kena. Jadi gue bilangin mendadak nggak? Bukan dianya, dia aja enggak. Bener nggak? Bener nggak? Nah, Pak Johnnya enggak. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Jadi musuhnya itu siapa? Yang musuhnya itu yang itu. Ya dosa dia lah segala macam. Yang tadinya dia pikir, saya jaga keselamatan, saya buat kudus dengan diri sendiri. Nah, lu kalah. Tuh, digituin aja sama Tuhan. Hah? Sedih nggak? Saya gini. Lalu makan duit. Tuh, akhirnya memang begitu, kalah lo. Kapan? Wis tua. Kalau lagi baby, lagi muda belum. Makanya pendeta banyak kan lagi miskin, lagi baru, baik-baik. Sebenarnya udah enggak sih, cuma nanti belakangan baru ketok. Hukum kalah dia. Mau bilang lu. Bener. Nih, habis itu dan jikalau dalam keadaan di mana kamu dengan maka aku akan lebih keras banyak 7 kali lipat. Kapan? Bukan lagi baru. Setelah bertahun-tahun, angkat. S1, S2, S3, kepala regional. Baru mampus lu. Gitu nggak? 7 kali lipat. Serius. I'm not kidding. Bible itu kayak begini. Nah, ini lihat ya. Maka memancarlah kilat dan berderulah bunyi gerutu. Begitu hebatnya gempa. Lalu tebelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringgallah Allah yang akan Babel untuk memberikan cawan yang penuh dengan hukuman Taurat. Ya. Muka Tuhan dinyatakan ke Babel. Sana bagi 17. Oke. Nih, Babel itu gimana? Saya lompatinnya biar ngerti cepat. Ini jadi begini. Musa kan mau bawa Israel ke tengah ini, ya toh? Musanya gagal. Terus akhirnya murid Kristus yang berhasil. Ini semua, ya toh? Tapi binatang laut, binatang darat ini gak hanya mengkontaminasi Israel, juga mengkontaminasi gereja toh. Ya Babel ini, nah ini loh. Dan Israelnya bertobat. Binatang lautnya bagaimana? Binatang daratnya bagaimana? Gereja yang kena bagaimana? Iblisnya gimana? Ini dijawab semua nih. Maka sequence-nya gitu loh. Ya. Nah sekarang, ini Babelnya dulu nih. Babel, siapa tuh Babel? Lalu datanglah seorang ini. Mari kita ke sini, aku akan menunjukkan padamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya tuh. Duduknya di atas lautan agamawi. Dengan dia, raja-raja di bumi, orang-orang kaya. Orang-orang kuat di bumi telah berbuat cabul. Gereja yang ini itu sampai Wahyu loh, nantinya tuh gede terus loh. Tahu nggak? Dan tetap bikin orang jadi berzina semua ke doktrin teologianya. Nah, jadi jangan pikir sekarang hilang loh. Belum, ribuan tahun. Tetap gede, Pak. Udah dibacain. Banyak, tapi mereka tetap gede loh. Dan orang kaya loh yang tinggal di situ. Raja-raja di bumi. Raja kan punya duit dan kuasa. Toh. Berbuat cabul. Maksudnya apa? Kan belajar doktrin agamawi. Teologi ya. Teologinya apa? Lah itu di buku itu loh. Di bukunya teologi itu loh. Dan penghuni ibu telah mabuk oleh anggur. Senang semua. Kalau nyanyi lagu, cipratin tuh anggurnya kemana-mana.
Lalu Wahyu 17 ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat, jadi mereka di mana? Di padang gurun. Bukan di dalam tanah perjanjian, bukan di kerajaan surga, di padang gurun. Muter-muter, ya kayak gitu. Aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu punya 7 kepala dan 10 tanduk. Oke? Duduk merah ungu. Ungu itu warna kayak saduki. Saya dipilih. Merah itu saya dengan bayar harga. Di Kristen tuh ahli Taurat dan Farisi. Gitu. Yang satu ahli, atau lagi itu dipanggil. Gue paling gemes dan dengan orang dipanggil. Emang lu aja yang dipanggil ya? Hukum kasih dipanggil, diberikan kepada semua orang loh. Lu pikir orang Batak nggak dipanggil ya? Lu pikir orang Jawa nggak dipanggil ya? Hukum kasih, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lu pikir yang dikasih cuma orang Yahudi ya? Lu pikir cuma pendeta ya? What the hell? Kepada semua orang loh. Gue serius loh. Saya nggak bilang orang nggak dipanggil. Bilang orang lain nggak dipanggil, sini lu. Gua cuci kepala lu. Supaya hukum kasih diberikan kepada siapa? Yang diutus itu lain. Saya bilang dipanggil. Ya toh? Dipanggil kan begini, diutus tuh loh. Dipanggil, terus menolak hati Tuhan, ya nggak bisa diutus. Kalau kita menerima hati Tuhan, baru bisa diutus. Makanya kalau dokter harus terima sumpah dokter. Kalau notaris harus terima sumpah notaris. Betul nggak, Santi? Kalau tentara mesti sabta marga, mesti terima hatinya, toh. Kalau nggak bisa. Makanya dipanggil. Lu nggak diutus, kenapa? Sumpah lu, sumpah teologi ya kok. Saya ngutus teologi lu, bukannya sinodil lu duduk Tuhan lu. Berani nggak ngomong nggak? Gue berani, gue diutus Tuhan. Karena gue terima hati Tuhan. Oke. Lu bohong, lu nabi palsu lu. Karena lu bohong berarti hamba palsu loh. Tahu ya, palsu urusannya gimana? Neraka. Itu loh. Tahu toh? Makanya gue bilang, habis itu berani nggak tuh? Ayo, ngomong. 7 kepala dan 10 tanduk. Dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Kayak. Emasnya jadi raja-raja di bumi. Gitu semua. Oke? Jadi tinggal di padang gurun. Di Babel ya. Duduk di atas agamawi dan nabi palsu. Kaya banget. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur. Tuh, gue pernah bilang perempuan toh. Karena yang Baal dipatahin nih sama Elia. Yang laki. Bener, Asyera. Jezebel sama Baal. Baalnya di Karmel tuh loh. Tahu toh? 70 atau 72 tuh. Gitu. Nah itu kan perempuannya belum. Asyera, Jezebel. Sedaktif. Gitu loh. Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kejian di bumi. Aku lihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan ini. Ya, aku sangat heran. Jadi pelacur musuh dari murid Kristus. Dia musuh. Karena ajarannya. Ya. Lalu kata malaikat itu, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Ya. Adapun binatang yang telah kau lihat telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, ia akan menuju kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak terus dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan akan heran pameran mendekat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, akan muncul lagi. Itu antikristus, iblis. Udah ada, tapi sekarang lagi nggak kelihatan, ya, tapi akan muncul antikristus. Oke. Jadi rahasianya ada di binatang. Jadi siapa Babel? Babel siapa? Babel. Itu rahasianya di binatang. Waktu you kenal binatang itu, you tahu Babel itu siapa. Oke. Wahyu 17 ayat 9. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah 7 raja. Oke. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada, yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang tidak akan itu, ia sedia dari raja ke-8. Namun, demikian, 1 dari ke-7 raja itu, ia menuju pada kebinasaan. Jadi yang ke-8 itu adalah juga 7. Ya, oke ya. Sekarang bingung toh? Gue baca ini cepat.
Kayak ini, ya. Babel itu ada, waktu di Daniel ada 5 raja. Tahu nggak 5 raja siapa? Kepalanya emas. Siapa? Si Nebukadnezar. Ininya Median dan Persia. Kakinya, tangannya 2 tuh, silver. Ininya besi. Bukan, tembaga, bronze. Itu Alexander. Terus kakinya besi. Nih. 1, 2, 3, 4. Besi. Roma. Pakai besi. Ya tahu? Kakinya yang 10 besi sama tanah liat. Yang kelima. Itu siapa itu? Israel. Kan nggak bersatu. Besi disebutin. Law and order. Kayak Roma. Kampung besi. Gitu. Tanah liat seperti tembikar, alat-alat minum, dan alat-alat masak. Ngerti nggak? 10. Jadi yang satu, partai militer keras. Yang kedua, partai wong cilik. Itulah demokrasi sekarang. Gak pernah nyambung. Di Amerika itu Demokrat Republik. Di sini cilik. Partinya wong cilik. Iya kayak gitu. Itu gak pernah nyambung. Kan semua aliran begitu, pakai nggak nyambung. Udah nggak? Udah dibacain lu. 2000 years or more, Daniel. Dunia itu kan begitu. Gak bisa sambung. Jadi kekuasaan sekarang ini kan antara satu sentral, kentang. Atau lagi, belain orang kecil gitu, benar nggak? Nah sekarang tuh, nanti nggak selesai. Gak nyambung. Makanya kayak apa? Tanah liat dengan besi itu nggak nyambung. Tuh, Bible, udah ribuan event politik. Lu tahu nggak? Akan jatuh. Yang ke-6 siapa? Agamawi yang berkuasa. Yang ke-7 siapa? Nabi palsu. Yang ke-8 siapa? Antikristus. Antikristus siapa? Ya nabi palsu. 8 adalah 7. Tuh, Bible. Oke? Anggap ya. Nah, ke-10 itu, yang itu Serabina itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan buat dia jadi sunyi. Tuh, ya, Taurat dan agamawi akan habisin gerejanya sendiri. Ya, understand? Diperes habis lu, sampai habis lu. Agamawi doktrinnya sendiri akan peres. Sekarang kan gini, bangun menara 2 di sini, bangun menara 2 di sana, habis itu bangun menara 2 di Israel, bangun menara 2 sampai bangkrut, belum bangkrut, terusin sampai bangkrut loh, ya, kan tulisnya sampai bangkrut, nanti di Eskimo bangun sekalian, the more the better, ya, mereka akan makan dagingnya tuh, dimakan dagingnya, dihabisin, jemaatnya dihabisin sama pendetanya sama doktrinnya. Dihabisin. Pendetanya juga dihabisin sama doktrinnya nanti. Hukum Taurat dan juga ajaran agamawi mereka. Serius tuh. Dihabisin. You see now. Dan nanti juga sama. Nih, Wahyu 18 sekarang ya. Jadi udah ngerti ya kira-kira. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan dia menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Roh agamawi ya. Dan tempat bersembunyi roh najis, agamawi. Tempat bersembunyi segala burung najis. Burung yang ngambil firman Tuhan di Matius 13. Siapa yang ngambil berita kasih Tuhan? Pendeta yang preaching ngawur. Orang Tuhan kasih, dibilang, oh tunggu dulu. Tuhan mengasihi, tapi lu gak bayar perpuluhan. Diambil itu loh. Jadi berkat, kasih berkat toh ke situ. Dimakan dia. Dimakan burung. Benar nggak di Matius 13? Benihnya dimakan toh. Kan Tuhan kasih benih. Kayak tadi. Untuk kamu masuk ke dalam ruang kudus. Kerajaan surga. Dikasih benih. Baru benihnya dijak juga tuh. Dimakan juga. Ketawa dia. Babel kayak gini ceritanya sih. Kebayang nggak? Nah, burung yang najis. Yang dibenci, dan karena semua bangsa telah minum dari Hawa dan raja di bumi telah bawa cabul bla bla bla, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kemarin itu.
Jadi tempat Babel itu tempat roh dan najis, agamawi. Tempat nabi palsu, burung, ya. Dia menjadi kaya karena pedagang, jualan teologi, ya. Dapat duit. Itu yang burung merpati. Penjual burung merpati di gereja. Di bait Allah yang dipecut sama Yesus toh. Terus dibongkar-bongkar toh itu ya toh. Oh, pakai cambuk loh Yesusnya. Hah? Ya. Kalau yang pakai pedang itu malaikat, ya. Yesusnya pakai cambuk. I just read the Bible. Begitu. Oke? Tajam tau Bible? Nah, itu Matius 18. Lalu aku mendengar suaranya, pergilah hai kamu, hai umatku, pergilah dari... Nah, ini. Kata ini menunjukkan bahwa Babel adalah gereja. Pergilah umatku. Pergilah daripadanya. Kan dari mana umatku? Berarti kan gereja. Babel bukan kuil. Babel is a church. Ini ya. Dan apa? Pergilah kamu. Gitu. Go out. Ini kalau Inggrisnya itu kenceng nih. Keluar dari sana. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosa agamawinya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. So, Tuhan bilang, keluar dari gereja itu. Persis kayak Lot. Disuruh keluar dari Sodom Gomora. Karena itu gereja itu Sodom Gomora. Keluar lo. Dan Lot keluar. Cuman pakai kolor sama baju lo. Serius lo. Cuma pakai baju sama celana. Gila gak? Dihabisin. Sodom Gomora ini dihabisin. Ya. Jangan turut. Ini makanya saya bilang, saya tuh nggak peduli sampai dalam hati, orang hidup masih. Get out from that church. Itu Bible punya kata-kata. Gue kan cuma baca loh. Kalau nggak suka ya debat sendiri sama penulis Wahyu 18. Saya nggak tahu aku. Bener loh. Saya tuh enteng kok. Emang gue pakai tafsiran saya. No. Read. Gitu. Nggak suka. Ya nggak peduli aku. Nggak paksa kok. Dosanya telah diurus sampai dalam ini. Jadi Babel ada gereja Tuhan yang begitu jalannya. Tuhan memerintahkan anak Tuhan untuk keluar dari itu supaya mereka tidak terkena ikut malah petaka. That's it. Nah, sekarang 18 ya. Siksaan dan pergabungan sebanyak kemuliaan kemewahan. Jadi gereja Babel tuh mewah. Benar nggak? Aku bertahta seperti ratu. Aku bukan janda dan aku tidak pernah berkabung. Wah, hebat ya. Benar nggak? Sebab itu ngagetin nantinya. Sampai pergabungan ke-8. Dia akan dibakar dengan api. Tuh, dibakar tuh. Jadi malaikat api itu bakarnya tuh buku itu ya termasuk gerejanya dibakar. Supaya habis loh teologianya. Karena Tuhan Allah yang makin mulia adalah kuat. Ya. Akan Tuhan habisin. Dan raja dari bumi yang telah berbuat cabul dan hidup berkelimpahan akan menangisi dia dan merat aset yang ini. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar. Itu gereja yang gitu, makmur itu. Waktu dihabisin nanti. Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Jadi jemaatnya yang kaya-kaya meratapi loh. Enggak, gereja kayak begini yang kaya. Habisin sama Tuhan. Nangisin, gitu ya. Habis itu ada lagi yang nangis. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia sebab tidak ada lagi orang beli barang-barang mereka. Nyatanya pada nangis. Karena nggak bisa jualan lagi. Yaitu emas, perak, mutiara, lenan, tuh. Lenan halus kain ungu. Murid Kristus nggak pernah dipakai kain ungu, selalu putih, nggak ada doktrin. Yesusnya merah. Tuh, selalu nanti lihat ya. Ya kalau nunggu, saya sutra kemisi, kain kemisi, saya bayar dosa, saya yang berkorban. Ya tahu persis toh, seperti dosamu seperti udahlah kayak gitu tuh, semua tuh. Oke. Jadi dia akan diratapi oleh pendeta gereja Babel yang menjadi kaya karena Babel. Nangis lu.
pengurusnya semua. Kapan lagi gue bisa kaya jualan agama? Nangis deh sebut. Gak ada lagi yang beli, dihabisin. Dan mereka berkata, saudaranya buah-buah yang diingini hatimu dan Sulaiman. Telah hilang dari pendengar, tidak akan temui lagi. Mereka yang memperdagangkan barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap. Ya, takut dia, takut akan Tuhan. Jadi doktrin memang ada takut akan Tuhan. Kan saya bilang, takut terus toh. Memang iya loh. Seharusnya mereka takut juga ya. Masuk neraka kali sebagian. Tapi saya nggak ngajarin kita takut Tuhan. Tapi kalau mereka seharusnya takut. Tapi nggak takut tuh kaya tuh makan duit tuh. Takut hukuman tapi nggak takut makan duit, Pak. Ya udahlah masing-masing. Nah, lalu udah 17. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal tuh, nakoda, pelayar, dan anak kapal tuh, kan di kapal. Yang semua yang mata, jadi gereja-gereja yang di agamawi. Pemimpinnya. Gembala sidang. Pelayarnya siapa? Ya yang bantuin, pastoralnya. Anak-anak kapal, wah itu yang aktivisnya. Dan semua yang mata pencariannya di laut, wah di agamawi. Berdiri jauh-jauh. Ketika melihat asap api, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Wah, mereka mengamburkan debu ke atas kepala mereka yang berseru sambil menangis dan meratap. Jadi ini cabang-cabang nih, cabang-cabang. Ya. Katanya, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal telah menjadi kaya. Aduh, hilang, kang tahu gue hilang gitu loh. Oleh barangnya. Dia akan tapi oleh gereja kecil pengikutnya. Benar. Kehilangan kang tahu. Kang tahu ya? Oke. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, lalu menaikkannya ke laut. Ingat ya? Yesus pada waktu sama anak-anak, jangan biarkan anak-anak kecil ini datang kepadaku. Jangan menghalangi, ya. Nah, mereka yang mencelakakan anak-anak kecil ini lebih baik untuk mereka yang mencelakakan ini seperti ada millstone atau batu kilangan dan dilemparkan ke laut yang kita laut apa? Tuh. Ya ini tuh. Ini semua siapa tuh yang disebut tuh yang menghalangi? Pendetanya semua itu disebutin. Itu malaikatnya akan bilang yang kuat, yang pakai malaikat lain. Tuh semuanya tuh pemimpinnya kasihin millstone lehernya, ya. Ini kepalanya kan dipotong. Ini kasih lehernya, kasih millstone atau kilangan, buang ke laut agama yang paling dalam. Mati nggak? Oke lah. Ya. Keras dengan keras. Ini semuanya pemimpinnya akan dibuang karena mereka telah mencatatkan anak Tuhan. You understand? Oke. Dan, nah ini, suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi. Wah, gereja Babel isinya jago loh. Mana? Kri, temen lu banyak gak? Terus siapa lagi tuh? Penyanyi, kecapi, peniup seruling, dan sangkakala. Wah, bandnya bagus. Ya toh? Tidak akan kedengaran lagi dalammu. Dan seorang yang ahli craftsman, kalau bahasa Inggrisnya craftsman, ahli seni, dekor desain gitu loh, ya itu tidak akan temukan dalammu. Berarti enggak? Jadi gereja Babel itu sangat kreatif, banyak seleb, banyak artis gitu loh, ya, ngerti ya? Udah ditulis 2000 tahun yang lalu. Tahu nggak? Ibu Gang tahu? Baru ditulis udah tahu. Selebnya banyak, tapi go to hell. Serius. Udah dibacain 2000 tahun yang lalu. Yang nulis bukan saya. Saya bukan kasih tafsiran. Bacain. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi dalammu. Jadi di mata Tuhan, gereja Babel itu apa? Pabrik. Kilang itu pabrik. Kilang itu pabrik. Tahu nggak apa? Pabrik. Rutin. Berisik.
Tahu nggak? Kemudian memproduksi sesuatu. Pabrik jemaat agamawi. Tuh, pabrik. Di mata Tuhan, Gereja Babel adalah pabrik. Rutin, berisik, ya, siang dan malam kerja, disuruh kumpul, disuruh KKR, disuruh doa siang dan malam untuk memproduksi jemaat yang agamawi. Ciamik, makanya produksinya tinggi. Benar, Pak? Produksi sekali, produktif. Siang dan malam kerja untuk memproduksi jemaat agamawi. Kalau Bible lucu loh, dibilangnya pabrik kilang tuh loh. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Itu factory atau apa gitu loh. Lucu loh pakai kata itu. Hah? Enggak, tapi dia apa kalau dia gua agak itu. Tapi kilang, pabrik lah. Wahyu 18:3. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi. Tuhan bilang, pada waktunya gue tutup. Tidak ada lagi berita Tuhan di situ. Di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin pernah tidak akan dikenal lain. Jadi Tuhan akan, itu kucabut kaki dianmu tuh loh, di Wahyu itu. Karena pedagangmu adalah pembesar. Karena pedagangmu yang jualan teologi itu wong sugih, jadi kaya, pembesar. Oleh ilmu sihirmu, wah, kalau ini harus kita tafsirin ya, ilmu homiletika dan hermeneutikamu, bangsa-bangsa disesatkan. Ilmu sihir, disihir. Duit keluar. Disirik. Buah keluar. Duit keluar. Ini 2000 tahun yang lalu loh. Ilmu sihirmu bangsa disesatkan. Dan pedagangmu adalah pembesar. Tuh, pedagang. Jadi dia pakai teologi. Ini obat mujarab, majib, segala macam. Kasih duit kamu. Kamu dapat obat ini. Tuh, kasih duitnya. Ini itu disihir. Dulu ini sering di Pasar Baru dia dengerin. Pakai QRIS. Ya? Jadi pendetanya terpandang dan kaya. Mereka pakai ilmu sihir, hermeneutika, ilmu tafsir, dan ilmu khotbah. Itu dua ilmu yang andalannya teologi. Untuk menyihir jemaat. Itu kayak di Yesaya disebut ilmu tenung, ilmu fortune tenung. Ya. Dan Tuhan yang akan habisin Gereja Babel. Ini perjanjian lama juga dibacain loh, cuman udahlah ini Wahyu, ini perjanjian baru. Ya. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang kudus dan semua orang yang dibunuh di bumi itu. Ya. Jadi jahat. Kenapa jahatnya? Membuat orang percaya, orang kudus menderita. Darah. Menderita. Jadi orang yang udah benar, dari masuknya benar, jadi menderita gara-gara diperes-peres, dikasih teologi, dikasih ilmu sihirnya. Jadi ngawur. Orang udah susah datang ke Tuhan, oh lu baru diberkati kalau lu kasih buah sulung lah, buah apalah gitu loh. Aduh, lu udah susah-susah, lu datang gitu, lu mesti ini, sering doa 24 jam gitu. Matilah. Ya, mau dagang, oh jangan, tanya dulu pendetanya, dagang apa yang baik, mampus gak lu? Gitu. Dan buat orang yang mengikuti dan darah semua orang yang dibunuh tadi. Dia memproduksi apa? Ketidakselamatan. Tahu nggak? Itu. Mana darah Nabi, orang Nada dan orang kudus. Orang kudus masih selamat. Ada lagi darah semua orang. Yang nggak kudus, tahu yang maksudnya itu toh. Jadi dia tuh memproduksi banyak orang yang akan karena dia masuk neraka. Tahu nggak? Gereja Babel. Jadi Babel, Gereja Babel yang sangat kaya, menjual kemakan, dihancurkan. Seperti Sodom dan Gomora. Kan gue bilang, kayak Sodom dan Gomora. Pakai keluar. Lot, keluar, cepat. Tuh. Dia banyak salat. Kan sebutin. Ahli penyanyi, kecapi, segala macam, bla bla bla, dan ahli dekor segala macam. Tapi sebetulnya ya kayak suruh keluar. Dan disebutnya kilang, pabrik jemaat agama. Wahyu 19. Oke.
Nah, udah ya. Jadi Babelnya begitu ya sekarang. Oke. Ya, jadi Babelnya dihabisin toh. Binatangnya belum loh. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama dia nabi palsu yang telah pendatang di depannya. Yang telah keduanya dilemparkan di dulu. Tuh. Jadi binatang agamawi dan nabi palsu akan dilemparkan kemana? Nih, lautan api yang menyala-nyala dan oleh belerang. Neraka. Nabi palsu. Siapa nabi palsu? Itu tuh yang di depan tuh, yang di pulpit tuh. Gitu loh. Bener. Nanti gue ceritain. Ya, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga dan satu ia menangkap naga si ular tua itu yaitu iblis dan satan. Nah, sekarang si big antikris dia ikut 1000 tahun lalu masukin jurang maut, jadi di penjara menutup jurang maut yang mencelakainya supaya jangan sebelum berakhir masa padahal kena untuk sedikit. Jadi iblis itu nggak langsung dimasuk neraka 1000 tahun di penjara, oke? 1000 years di penjara, oke? Aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah ini hari ke-6 nih ya, sorry. Kalau di Cembencian itu hari ke-6 ya. Jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal oleh karena kesaksian dan karena yang beriman, yang tidak menyembah binatang itu. Jadi dia itu tidak agamawi, tidak teologia dan patungnya, tidak nyembah ya patungnya. Patungnya apa binatang itu kan teologianya. Patungnya kan diri sendiri. Patungnya siapa? Pendetanya yang disembah. Dan juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Ya toh? Nggak ada 6. Doktrin itu. 6. 6 itu apa? Diri sendiri, agamawi, dan nabi palsu. 6 semua. Ya, diri sendiri. Nah, mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus. Nah itu. Ini murid Kristus mempelai. Dia memerintah bersama Kristus 1000 tahun. Ya. Oke. Nah, tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa. Jadi ada lagi yang orang percaya nggak perintah. 1000 tahun itu tidur. Anggap ya. Tapi nggak berasa tidur. Itu yang ini. Oke. Nah, setelah 1000 tahun selesai, iblis akan dikeluarkan dari penjaranya dan dia akan pergi menyesatkan semua itu yang Gog dan Magog mereka untuk berperang sama banyaknya dengan pasir di laut. Tuh. Lautan agamawi pasirnya. Orang-orang nggak percaya. Yang di dalam laut. Bukan di tepi laut. Pasir di laut. Ya. Bukan di tepi laut. Ya. Kalau agamawi, gereja-gereja, itu yang ngawur, itu pasir tepi laut. Ini di laut. Dalam. Ya. Lepaskan 1000 tahun dan berikut datang dari lautan agamawi. Oke, maka mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung para orang kudus dan kota yang dekat dari saluran api. Dan iblis maka dilemparkan ke dalam sekarang iblis ya masuk ke neraka. Tempat di mana binatang dan nabi palsu itu. Jadi sekarang dimasukin. Babel udah dihabisin. Ya toh? Terus iblisnya masuk neraka. Ya toh? Binatang agamawi dan pendeta nabi palsu masuk neraka semua tuh. Dan mereka disisa siang dan malam sampai selama-lamanya. Ya. Lalu aku melihat sebuah takhta putih yang besar dan ordian. Depannya nyaplah bumi dan langit di dekat kana. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri itu. Dibangkitin dulu, yang tidur itu semua. Lalu dibuka semua kitab dan juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut. Jadi orang-orang mati, baik yang percaya maupun nggak percaya, baik yang kambing maupun domba, itu semua dibangkitin dulu, pengadilan takhta putih. Ya. Oke. Nah, Yesus pakai kitab kehidupan. Jadi Yesus nggak pakai apa-apa, dia cuma pakai kehidupan. Yang nulis Bapa. Si A hidup, si B hidup, si ini. Yang nggak disebut ya sudah mati. Itu. Jadi Tuhan, kenapa? Karena Tuhan yang mengetahui Bapa, yang mengetahui rahasia hati. Kalau orang-orang teologi ya, orang pikir, oh di gereja semuanya selamat, di gereja Babel semua selamat. Lu tahu dari mana? Tahu dari mana? Oh dia mengaku dengan mulutnya, Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Dia mati setuju juga sama tuh, ngaku dengan selamat. Hatinya kamu tahu. Kan firmannya apa? Jika seseorang mengaku dengan mulutnya dan percaya
Hatinya, lu tahu dari mana hatinya? Tahu dari mana? Hah? Hati istri lu sama suami lu juga nggak tahu lu, apalagi hati orang lain. Hah? Hah? Tahu nggak? Tapi Bapak mengetahui rahasia hati. Ngerti nggak? The secret of the heart. Kan dia percaya apa? Oh, saya percaya saya selamat, tapi kalau saya nakal, saya kehilangan keselamatan. Itu percaya selamat. Ngerti nggak? Kan nggak tahu. Isinya persis, toh. Yang tahu kan Bapak. Nah, yang benar-benar selamat ditulis kitab kehidupan. Yang nggak ditulis, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan. Itulah kematian yang kedua. Oke? Ya. Dan setiap orang yang jadi bangkitin lagi, mati lagi. Jadi, mati 2 kali loh. Mati, tidur, bangkitin untuk diadilin, mati lagi. Di neraka, gitu loh ya. Jadi maut itu kematian karena melanggar hukum Taurat, dan kerajaan maut semuanya penghukuman perang itu berakhir. Maut dan kerajaan maut juga dibuang, selesai. Termasuk orang yang itu, yang kambing-kambing itu. Loh, yang bisa bedain kambing sama domba di gereja siapa? Tuhan, Bapa yang punya rahasia hati. Yesus tinggal baca, ini masuk, berarti selamat. Tuh, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya, jadi Yesus tidak, jadi Bapa yang memakai mengetahui rahasia hati, kan ya, yang percaya dalam hatinya, toh, benar nggak? Itu yang tahu Bapak. Yang nggak masuk. Kambing, orang kambing dilemparkan ke neraka. Oke? Gereja Babel dihancurkan. Binatang laut agamawi lemparkan neraka. Binatang darat agamawi dilempar ke neraka. Iblis penjara dulu 10.000 tahun. Lalu dikirim ke neraka. Kambing, orang agamawi diadili lalu dilemparkan ke neraka. Tidur dulu 1.000 tahun lalu diadili. Ya, orang tidak percaya diadili lalu dilemparkan neraka. Kenapa diadili? Siapa yang tahu? Mirip banget ya. Aduh, di gereja kelihatannya sama tuh. Yang percaya, nggak percaya. Kan Bapak yang ngadilin. Yang tahu rahasia hati. Ya. Orang percaya, diadili masuk ke surga. Ya, udah ya, kita tutup ya. Yuk, Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan. Karena kasih-Mu, pujilah nama-Mu, Kau sendiri yang membimbing kami semua untuk menjadi masuk ke ruang kudus, diberkati selalu di ruang kudus dan menjadi murid-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.